Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Learning Channel Center. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang penghitungan pajak penghasilan terutang. Sebelum kita masuk pada perhitungan penghasilan terutang, maka kita harus ketahui dulu sumber penghasilan itu dari mana saja. Sumber penghasilan itu bisa dari pemberi kerja. Pemberi kerja itu seperti kita kerja di kantor, di sebuah perusahaan, maka penghasilan kita adalah dari pemberi kerja. Yang selanjutnya adalah dari harta yang kita miliki. Umpama disewakan akan memberikan penghasilan. Dari penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini adalah penghasilan yang tidak terduga dan tidak direncanakan sehingga nimbul adanya penghasilan. Yang selanjutnya adalah dari kegiatan usaha. Kalau ini jelas ya, sebuah usaha dan bisa menghasilkan sebuah keuntungan, maka akan menjadi sebuah sumber penghasilan. Penghasilan neto. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha, secara ketentuan umum yang umumnya adalah peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan atau HPP dan dikurangi biaya usaha, maka hasilnya adalah penghasilan neto. Ini adalah dari peredaran usaha yang tentunya ini melakukan pembukuan. Jadi kalau mau membukukan peredaran usahanya itu adalah dikurangi berapa, peredaran usahanya berapa, dikurangi harga pokok penjualan dan juga dikurangi biaya usaha, maka ketemu yang namanya penghasilan neto. Itulah yang dikenakan pajaknya. Atau ada seorang pengusaha yang tidak melaksanakan pembukuan, maka ada pilihan lain yaitu NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Kalau ini pakai norma, pakai prosentase. Peredaran usaha X kali prosentase norma berdasarkan per 17 PJ 2015. Nanti bisa dibuka sendiri. Jadi artinya seorang pengusaha itu hanya mencatat omsetnya saja, peredaran usaha saja. Maka untuk mencari penghasilan netonya itu adalah dikalikan dengan prosentase NPPN yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Nah, ini adalah skemanya. Penghasilan bruto itu unsurnya ada gaji atau pensiun atau THT atau JHT. THT itu adalah tunjangan hari tua dan JHT itu adalah jaminan hari tua. Tunjangan PPH artinya ini biasanya PPH-nya dibayar oleh kantor, maka ada namanya tunjangan PPH. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Dari tunjangan, semua tunjangan baik berupa uang atau apapun, karena dalam penghasilan definisi penghasilan tadi bahwa bisa berupa apapun, maka tunjangan lainnya berupa apapun juga merupakan dari penghasilan bruto, bisa ditambahkan ke penghasilan bruto, uang lembur dan sebagainya. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Honor, kadang di sebuah kantor itu memberikan honor, namanya honor rapat dan sebagainya, itu merupakan penghasilan bruto. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, premi asuransi kesehatan, nah itu merupakan unsur dari penghasilan bruto. Terus premi jaminan kecelakaan kerja, nah itu juga merupakan penghasilan
bruto. Nanti bisa dimasukkan pada penghasilan bruto. Yang selanjutnya, yang nomor 6 itu adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, kalau kita bicara kenikmatan atau natura itu, kalau natura itu bentuknya apa ya? Bentuknya masih berupa bukan uang. Kenikmatan artinya seperti umpama berupa bahan pokok atau tiket wisata atau apapun, umpama diberikan kendaraan. Nah, itu merupakan unsur dari penghasilan bruto. Terus yang selanjutnya adalah tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Ini sama nih. Tantim itu adalah jasa produksi, mirip jasa produksi. Kalau bonus saya rasa sudah paham semua. Gratifikasi itu pemberian, jasa produksi, dan THR. Jadi ini sama nih, antara tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR itu sama. Nah, nanti akan dijumlahkan. Maka nanti yang nomor 9 ini, jumlah penghasilan bruto itu adalah terdiri dari ada gaji, tunjangan lainnya, honorarium, premi asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, dan juga ada namanya tantim atau bonus atau THR, atau juga jasa produksi. Nah, itu adalah unsur yang masuk pada penghasilan bruto. Untuk mencari penghasilan netonya, maka ada namanya pengurangan. Nomor 10 itu adalah biaya jabatan, biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7. Nah, biaya jabatan. Oke, biaya jabatan itu biaya yang diberikan atau fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto. Nah, ada juga biaya pensiun, artinya bahwa nanti kalau ada seseorang yang sudah pensiun dan menerima penghasilan dari pensiun tersebut, maka ada namanya biaya pensiun. Itu pengurang. Ada iuran pensiun, ada jumlah kemudian dijumlahkan. Nomor 13 itu jumlahnya pengurang itu. Nah, maka nanti akan ketemu yang namanya nomor 14, jumlah penghasilan neto. Nanti kita akan praktek di pertemuan selanjutnya, atau nanti masuk di praktek pajak 2-nya, nanti kita akan praktek di sana. Kita lanjutkan. Kalau tadi adalah merupakan penghasilan neto, menghitung penghasilan neto dari penghasilan dari pekerjaan. Sekarang kita menghitung norma penghitungan penghasilan neto. Jadi penghitungan netonya memakai norma. Persyaratannya adalah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. WPOP dalam negeri beromset di bawah 4,8 miliar setahun. Memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi artinya gini, kalau daftar NPWP di bulan Januari, maka 3 bulan pertama dari Januari, Februari, Maret harus melaporkan atau memberitahukan ke DJP, dalam hal ini adalah kantor pelayanan pajak, untuk menggunakan norma. Wajib pajak tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan, tetapi cukup melakukan pencatatan mengenai jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya. Jadi lebih mudah karena ini pengusahanya tidak perlu membuat yang namanya laporan keuangan.
cukup membuat pencatatan saja omset atau peredaran brutonya. Nah, di situ dicatat saja, sehingga dalam pembayaran pajaknya nanti untuk menghitung penghasilan netonya tinggal dikalikan dengan tarifnya atau prosentase dari NPPN tersebut yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Besaran persentase norma sesuai dengan wilayah yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang B, ibu kota provinsi lainnya, dan C, daerah lainnya. Ini adalah pembagian wilayah, karena wilayah menentukan dari persentase NPPN tersebut. Sehingga setiap wilayah tidak sama. Secara umum, norma dibagi ke dalam kelompok usaha industri, perdagangan, jasa, dan lainnya dengan persentase sebesar 3% sampai dengan 55%. Ini artinya bahwa nanti akan dikelompokkan jenis usahanya, ada industri, ada perdagangan, jasa, dan lainnya, dan persentase penghasilan netonya itu antara 3% sampai 55%. Maka beda jenis bidang usaha, beda juga persentase NPPN-nya. Jelas ya? Lebih mudah ini cara menghitungnya, karena tidak perlu membuat pembukuan, cukup hanya mencatat omsetnya saja. Tarif pajak. Kalau tadi di atas kita sudah menentukan penghasilan netonya, maka kemudian kita menghitung pajaknya dengan tarif pajak. Tarif pajak pribadi, karena kita berbicara masih di wajib pajak pribadi, maka tarif pajaknya adalah nomor 1, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta adalah 5%. Jadi kalau penghasilan netonya itu 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Artinya bahwa apabila seorang wajib pajak mempunyai penghasilan neto 60 juta, contohnya 60 juta, maka yang 50 juta kena 5%, kemudian yang 10 juta kena 15%. Begitu juga selanjutnya. Andaikan seorang wajib pajak mempunyai penghasilan neto sejumlah 260 juta. 260 juta, seumpama nih, 260 juta. Maka yang 50 juta kena 5%, yang 200 juta kena 15%, kemudian yang 10 juta kena 25%. Begitu juga kalau di atas 500 juta. Maka yang di atas 500 juta kena 30%. Kita lanjutkan. Pengenaan tarif PPh orang pribadi dengan rumus. Nah, ini nanti bisa dicoba di Excel, bisa ini. Caranya nanti bisa teman-teman mahasiswa bisa dimasukkan ke Excel dan dicoba. Kalau umpama penghasilan neto seseorang itu katakan 60 juta. 60 juta berarti sudah masuk lapis kedua. Maka PKP atau penghasilan kena pajaknya 60 juta dikali 15%. Kalau masih di bawah 50 juta, maka langsung dikalikan 5%. Kalau di atas 50 juta dikalikan 15 PKP dikali 15% dikurangi 5 juta. Nah, ini rumus-rumus ini nanti bisa dicoba pakai Excel. Selanjutnya, PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP ini juga merupakan
penghasilan tidak kena pajak ini diberikan oleh DJP. Keterangannya adalah untuk diri wajib pajak 54 juta. Jadi kalau kita masih sendiri, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Tambahan pegawai kawin. Umpama seorang laki-laki menikah. Maka dengan menikah tersebut ditambahkan lagi tambahan pegawai kawin, yaitu tambahannya adalah 4.500.000 rupiah. Tambahan anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus anak angkat maksimum 3 orang. Artinya gini, tanggungan keluarga itu hanya boleh sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus anak angkat. Di antara semua itu maksimal 3 orang. Artinya kalau sedarah itu orang tua kita dan anak kita. Kalau semenda itu bisa menyamping ke mertua. Atau juga bisa ke anak angkat. Anak angkat itu bisa menjadi bagian dari yang ditanggung apabila sudah disahkan oleh pengadilan dan masuk di kartu keluarga. Tuh, maksimum 3 orang. Jadi kalau anaknya 4, maka yang ditanggung cuma 3. Kalau anaknya 3, orang tuanya 2, maka yang ditanggung juga cuma 3. Tidak boleh lebih. Status PTKP, nah ini nanti bisa dilihat. Ini adalah PTKP, ada kodenya. Kalau WP tidak kawin 0 tanggungan itu kode TK0. TK itu artinya tidak kawin. Garis miring 0 itu adalah karena belum punya tanggungan. Penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. WP tidak kawin 1 tanggungan, TK1 berarti ditambah 4.500.000. TK2 tidak kawin tanggungan 2, 63 juta. Tidak kawin tanggungan 3, TK-3, PTKP-nya 67.500.000. Itu yang tidak kawin. Kemudian masuk pada yang WP kawin, wajib pajak kawin, 0 tanggungan. Kode K-0, PTKP-nya adalah 58.500.000 rupiah. 1 tanggungan, WP kawin 1 tanggungan, K-1 63 juta rupiah. WP kawin 2 tanggungan, K2 67.500.000 rupiah. WP kawin 3 tanggungan, ini adalah maksimal adalah 3 tanggungan, kode K-3 72 juta rupiah kalau WP kawin. Kemudian ada WP kawin ditambah dengan istri bekerja atau kode KI K-I-0 KI0. Istri bekerja itu bisa mempunyai salon, mengelola bengkel, atau punya warung, dan sebagainya. Maka WP kawin dan istri bekerja ini perhitungannya adalah jika 0 tanggungan, berarti K-I-0 112.500.000 rupiah. Jadi gimana perhitungannya? Kawin itu 58.500.000 ditambah dengan 54 juta. Itu kawinnya sendiri dapat 58.500, dengan istri bekerja ditambah dengan 54 juta rupiah.
Kalau WP kawin plus istri bekerja satu tanggungan, KI 1 117 juta. Kalau dua tanggungan, KI 2 121.500.000. Tiga tanggungan, WP kawin plus istri bekerja 3 tanggungan, KI 3 126 juta rupiah. Itu adalah status PT KP wajib pajak pribadi. Ada kemudian orang pribadi pengusaha tertentu. Orang pribadi pengusaha tertentu, OPPT. Dasar hukumnya ada pasal 25 ayat 7, PMK nomor 255 2008, Dirjen Pajak nomor 32 PJ 2010. Nah, ini dasar hukumnya. Kemudian definisi OPPT-nya adalah WPOP. Definisinya adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha. Jadi yang OPPT ini bisa menjual barang baik secara grosir dan maupun eceran, umpama perkulakan atau warung, itu bisa secara eceran bisa. Umpama pedagang di pasar, pedagang pakaian di pasar, nah itu pedagang eceran, jualan satu-satu gitu, itu bisa masuk ke OPPT. Atau yang diperkulakannya umpamanya belinya udah grosiran, nah itu bisa menggunakan OPPT tersebut. Nah, dari OPPT tersebut mempunyai kewajiban, yaitu pendaftaran. A. Tempat tinggal sekaligus tempat usaha hanya diterbitkan satu NPWP. Artinya gini, kalau di rumahnya atau alamat rumahnya itu sebagai tempat usaha, maka diterbitkanlah satu NPWP karena masih dalam satu kantor pelayanan pajak. Yang B, tempat usaha dan tempat tinggal berbeda, baik dalam satu wilayah KPP maupun berbeda. Diterbitkan NPWP bagi setiap tempat usaha, NPWP cabang, dan di tempat tinggalnya NPWP domisili. Jadi ada namanya NPWP cabang dan NPWP domisili. Umpama satu rumah itu dipakai usaha juga, dipakai tempat tinggal juga. Ada satu lagi tempat lagi dipakai sebagai usahanya, maka diterbitkanlah cabang untuk usaha yang bukan di rumahnya tadi. Itu diterbitkan yang namanya NPWP cabang. Masih di OPPT, pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Sifat pembayaran tidak final, merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau OPPT ini setiap usaha, setiap tempat usaha di situ harus membayar yang namanya PPh pasal 25 atau angsuran. Umpama ada beberapa tempat usahanya, maka beberapa tempat itu setor masing-masing. Dan itu bisa dijadikan di kredit pajak karena sifatnya yang tidak final. Kredit pajak ini akan dimanfaatkan nanti untuk mengurangi PPh terutang pada tahun pajak yang bersangkutan saat membuat SPT. 5. Pelaporan PPh pasal 25. Tidak ada formulir SPT masa PPh pasal 25 khusus WP OPPT. WP OPPT yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 ke KPP
sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Jadi lebih mudah andaikan seorang pengusaha OPPT itu membayar SSP, membayar pajaknya ke kantor pajak, ke bank, persepsi atau ke kantor pos, maka tanggal tersebut dianggap telah melaporkan SPT pasal 25. WP OPPT dengan jumlah angsuran P pasal 25 nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan NTPN tetap harus menyampaikan SPT masa PPA pasal 25 SSP lembar ketiga. Tapi kalau sekarang sih NTPN udah dapat semua ya, karena udah terintegrasi. Sekarang asal bayar ke bank atau kantor pos semua sudah mendapat NTPN. Tapi zaman dulu sebelum ada satu instansi tempat pembayaran itu belum bisa mengeluarkan yang namanya NTPN. Maka kalau mendapatkan SSP yang belum ada NTPN-nya namun sudah terbayarkan, kita laporkan ke kantor pajak SSP tersebut. Tidak perlu buat SPT-nya, cukup SSP tersebut ke kantor pajak terdaftar. Masih di OPPT, sanksi pembayaran P pasal 25 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tetapi belum melewati batas akhir pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa bunga pasal 9 ayat 2A UU KUP, atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda pasal 2 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2A UU KUP. Sanksi administrasi ini misalnya 2% dari yang dibayarkan. Kalau denda itu denda pelaporan SPT itu biasanya 100.000 untuk SPT masa. WP OPPT yang tidak menyampaikan SPT masa P pasal 25 sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, ini harus banyak belajar KUP karena pajak itu tidak terlepas dari ketentuan umum perpajakan. Nah, ini masih di OPPT lagi, skema pembayaran PPA pasal 25. Tuan X mempunyai tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha sebagai pedagang pengecer di wilayah KPPA. Nah, kita lihat di KPPA ini, ya. KPPA ini adalah tempat tinggal dan tempat usahanya, maka membayar PPA pasal 25-nya dari peredaran bruto karena hanya satu tempat usaha. Kemudian nomor 2, Tuan Y mempunyai tempat tinggal di wilayah KPPA dan tempat usaha sebagai di wilayah KPPB. Jadi Tuan Y ini mempunyai tempat tinggal di wilayah KPPA dan tempat usaha dan juga di KPPB. Sehingga KPPA hanya tempat tinggal, tidak ada kewajiban pasal 25. Nah, nanti dijelaskan bahwa Tuan Y mempunyai tempat tinggal di wilayah KPPA. Hanya tempat tinggal saja, bukan tempat usaha. Maka tidak ada kewajiban PPA pasal 25. Kemudian di KPPB ini tempat usaha. Maka membayar PPh pasal 25 0,75% dari peredaran bruto. Nah, ini KPPB ini adalah tempat usahanya Tuan Y. Sehingga membayar angsuran pasal 25 itu cukup di KPPB. Lanjut. Masih di OPPT lagi.
Tuan Z mempunyai tempat tinggal di wilayah KPPA, mempunyai 2 tempat usaha di wilayah KPPB, serta mempunyai 1 tempat usaha di wilayah KPPC. KPPA, Tuan Z ini mempunyai tempat tinggal di wilayah KPPA, mempunyai 2 tempat usaha di KPPB, serta mempunyai 1 tempat usaha di KPPC. Nah, di KPPA ini hanya tempat tinggal, sehingga tidak ada kewajiban perpajakannya, khususnya pasal 25. Kemudian di KPPB meliputi 2 tempat usaha. Ini NPWP-nya 1, membayar PPh pasal 25. Dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha ada 2 SSP. 2 dari 2 tempat usaha terkait dengan cabang yang tadi. KPPC ini karena tadi mempunyai 1 tempat usaha di wilayah KPPC. 1 tempat usaha membayar PPh pasal 25 0,75% dari peredaran bruto. Yang perlu diperhatikan adalah yang KPPB tadi karena meliputi 2 tempat usaha. Maka membayar PPh pasal 25-nya 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha, 2 SSP. Demikian penjelasan tentang perhitungan pajak WPOP orang pribadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.